Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ketua PCPM Kota Gede, yang kami hormati seluruh rekan-rekan remaji Masjid Al-Fatah, ya. Yang kami hormati juga para sesepuh, ya, yang sudah hadir, ada Mas Fahru dan teman-teman. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan nasihat juga buat seluruh yang hadir di sini. Baiklah, pada malam yang berbahagia ini kajian kita ini agak sedikit ini ada yang semuanya tamatan SMA kan sini? Ada yang masih SMP nggak sih? Yang SMP ada? Oh, masih SMP ya? Satu. Oh, kelas 3. Kalau cuma satu nggak apa-apa, tapi kalau kebanyakan anak SMP nanti saya ganti topiknya jadinya, karena agak berat topiknya kali ini. Malam ini kita akan membicarakan Islam dan peradaban di tengah krisis kemanusiaan. Saya ulangi lagi, judulnya adalah, bagi yang kemudian mau mengingat-ingatnya, Islam dan peradaban di tengah krisis kemanusiaan. Makanannya sudah, silakan disantap. Terutama bagi yang belum makan malam. Boleh nanti panitia khusus yang belum makan malam kasih double, ya. Mudah-mudahan nanti tambah semangat jadi pengajian. Baiklah, kita akan berbicara hari ini tentang kondisi manusia. Ya, kita yang hadir di sini. Kita akan berbicara kenapa kita seperti ini hari ini. Kenapa hari ini kebantaran ya? Kenapa hari ini ganti? Kenapa hari ini? Oh, sama. Sorry. Kenapa hari ini manusia seperti sekarang ini? Nah, coba kita perhatikan, ya. Dari aksesoris yang kita pakai malam ini menunjukkan bahwa kita ini sudah hadir di tengah-tengah abad modern. Sekarang nggak ada lagi orang, ya, kirim surat pada orang lain itu jarang, bukan nggak ada, jarang melalui pos, kecuali penting, mendesak dan sifatnya rahasia. Kalau enggak, modal WA, WhatsApp, Facebook, Twitter, Pet, Instagram, semuanya kita pakai, ya. Bahkan ada teman saya itu punya 10 media sosial dan dia aktif ke 10-10-nya, dan itu nyata, dan dia merasa nyaman dengan hal tersebut. Manusia hari ini juga dalam konteks transportasi pun sudah mulai mengalami perubahan yang sangat cepat. Nggak ada lagi orang mau jalan kaki ke pasar, meskipun jarak dari rumahnya ke pasar jalan kaki 7 menit atau 5 menit saja. Naik motor. Apalagi kalau daerah-daerah yang jauh. Kita kemudian memberanikan diri naik mobil, naik pesawat. Kalau ada yang lebih cepat dari pesawat pun kita akan mau. Dan di zaman modern seperti ini,
manusia pun sudah mulai kehilangan arah dan tujuan. Ini yang banyak kita rasakan. Manusia sudah mulai merasa bahwa dia akan memikirkan tujuan saya hidup ini apa, tidak terpikirkan. Maksud saya adalah para remaja kecenderungannya akan mudah galau dengan kondisi modern seperti ini. Kenapa? Karena kemudian arah tujuannya semakin tidak jelas. Arah tujuan hidupnya semakin tidak jelas. Mau jadi pedagang misalkan, dia berpikir, waduh berat, mending gak usah jadi pedagang, jadi orang kantoran saja. Mau jadi orang kantor juga susah, pinginnya jadi bos tanpa melalui proses yang panjang. Makanya generasi ini bukan hanya disebut dengan generasi modern, tapi generasi mie instan. Makanya kemudian seminggu gak makan mie instan aneh rasanya. Gerakan mie instan ini adalah gerakan yang sukanya cepat, tidak mau berproses, yang penting dapat. Mohon maaf, yang suka nonton FTV di SCTV ini, suka ya, ada. Yang suka nonton tiba-tiba ada cowok ganteng punya mobil, punya semuanya, nggak tahu dari mana tuh. Kerjaan bapaknya juga nggak jelas, sudah punya mobil, punya motor, jelas rumah bertingkat, semuanya enak hidupnya kayaknya. Dan kita berpikir, remaja-remaja berpikir, enak sekali hidup seperti itu. Inilah ciri manusia-manusia modern. Pertanyaan besarnya adalah mengapa kita bisa bersifat seperti ini? Apa penyebabnya? Yang pertama kita tidak bisa melepaskan diri dari abad Renaissance. Abad Renaissance itu adalah abad pencerahan. Abad 17-16, di mana penemuan teknologi begitu cepat. Sudah menemukan mesin uap, mesin-mesin yang lain yang sifatnya itu membuat manusia semakin haus akan hal-hal yang bersifat dunia. Dulu kita dijajah oleh siapa? Siapa yang menjajah kita? Belanda. Kira-kira mengapa Belanda menjajah kita? Butuh rempah. Katanya begitu. Padahal yang lebih penting dari itu adalah mereka butuh suplai makanan yang besar untuk menghidupkan energi kehidupan di tempat mereka berada. Maka rempah itu cuma salah satu saja dibanding hal yang lain yang lebih mendesak lagi. Ini yang pertama. Jadi kita ini karena hidup modern ini karena terjadi mulai dari abad Renaissance. Yang kedua, manusia yang didasarkan pada abad tersebut berpikirnya harus semua itu masuk akal. Kalau nggak masuk akal, nggak mau nerima. Ditanya, kamu yakin dengan adanya Allah? Ragu. Kenapa ragu? Karena nggak pernah ketemu. Kamu yakin bahwa kitab suci Al-Quran ini benar datangnya dari Allah? Ragu lagi. Kenapa? Akal pikiran nggak bisa menerima. Masa Tuhan langsung ngasih tanpa kemudian melakukan penerapan dan sebagainya? Nggak bisa. Akal pikiran kita ini kemudian dibuat sedemikian rupa agar berpikirnya logis. Ini kita ini manusia yang logis. Apa-apa pingin untungnya saja, nggak mau rugi. Itu ciri orang yang menggunakan akal pikirannya, selalu minta untung, tidak mau rugi. Maka orang yang berpikir seperti ini jarang mau sedekah, karena sedekah bagi dia itu akan mengurangi hartanya. Contoh konkret, hari Jumat itu adalah hari yang pas untuk bersedekah. Di dompet keluar ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang kemudian gambar Patimura, ada lagi ya gambar burung Garuda. Mikir-mikir nih, ini yang mau dikasih yang mana? Kenapa berpikirnya akal? Akal yang berpikir bukan keimanan yang berbicara. Kalau akal berpikir nyarinya itu yang paling kecil. Kalau ada recehan yang masuk, nggak apa-apa berapapun recehannya pasti mau ngasihnya. Karena pikirnya nggak terlalu penting duit recehan.
Pasti mau seperti itu. Ini contoh orang berpikir akal. Nikah nggak mau karena ngerepotin. Bayangin orang Jepang itu jarang mau nikah karena memang ngerepotin secara akal pikiran. Yang pertama harus punya tanggung jawab, harus begini, harus begitu. Kemudian ini itu, wah macem-macem. Dan membuat mereka kemudian berpikir nggak penting dan nggak perlu. Akal berpikir seperti itu. Yang ketiga, kenapa kita berhari ini seperti ini? Karena kita berdasarkan hukum alam. Hukum alam itu Isaac Newton kalau saya nggak salah. Itu yang berpikir di mana kemudian alam ini tercipta dengan sendirinya. Kalau kita pernah belajar di IPA itu ada tumbuhan, sejenis tumbuhan amuba itu yang kemudian dia dengan sendirinya membelah diri. Seolah-olah bumi ini bekerja dengan sendirinya tanpa kemudian ada kuasa yang lain. Inilah bersifat hukum alam. Pertanyaan selanjutnya adalah dari tiga hal ini abad Renaissance kemudian berpikirnya menggunakan akal saja, yang ketiga kemudian dia berdasarkan hukum alam, itu menimbulkan manusia-manusia yang pertama manusia yang pinginnya adalah untuk kemudian to have more and to use more. Bahasanya itu pokoknya pinginnya lebih, dapat lebih, kegunaannya lebih. To have more and to use more. Ini yang disebut dengan manusia konsumen. Manusia yang berpikirnya adalah sangat hewani sekali. Ada model HP terbaru, nggak mau ketinggalan zaman, beli. Ada model iPad terbaru, nggak mau dibilang katrok, beli. Ada model motor terbaru, biar tidak ditinggalkan zaman, beli. Ada mobil terbaru, beli juga. Yang terjadilah kita pingin nambah terus menerus, pingin tambah terus menerus, tidak mau berhenti. Ini ciri manusia modern yang diakibatkan oleh tiga hal tadi. Yang terjadi adalah kalau kita sudah menggunakan lebih, dapat lebih, menggunakan lebih, yang terjadi adalah manusia seperti ini akan menimbulkan yang disebut dengan useless thing. Artinya itu adalah barang yang tidak berguna banyakan. Coba cek di rumah kita, ada nggak barang yang nggak berguna? Ada nggak barang yang dibeli yang kegunaannya mungkin sedikit, tapi lamanya malah nggak kegunaan, nggak jadi guna? Banyak sekali ternyata. Di rumah itu ada radio yang nggak kepake, tapi tetap aja di situ. Di situ ada TV yang sudah nggak kepake, masih aja di situ. Ada kipas angin, masih aja di situ. Dan yang lebih fatal lagi adalah kita seringkali menggunakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Di tempat saya itu, saya tinggalnya sebenarnya aslinya Riau sana, agak jauh masuk ke dalam. Itu ada orang pergi panen sawit itu menggunakan ninja, motor ninja. Itu cuman buat ngambil sawit pakai motor ninja. Dan lebih serem lagi adalah dia bawa iPad. Gunanya apa? Mau ngambil panen sawit bawa iPad, bawa motor ninja. Ada kejadian. Kira-kira buat apa sama dia? Ini contoh manusia yang sudah tidak menggunakan sesuai kebutuhan, cuman ikuti tren saja. Pas waktu itu saya lewat, ternyata iPad-nya tuh nggak bisa hidup, dia bingung caranya gimana. Dia bilang yang hidupin itu adalah tetangganya kemarin. Nah sekarang mati, dia bingung kenapa mati. Ternyata baterainya udah habis, dia nggak tahu.
Nyampe begitunya dunia sekarang ini. Nah, kalau kita berkaca, mungkin di Jogja tidak berapa parah. Kalau kita berkaca di Jakarta, mohon maaf, di Jakarta itu banyak sekali barang elektronik itu tidak berguna, banyak sekali. Karena mereka suka gonta-ganti. Ganti tren, ganti lagi. Mode baru, ganti lagi. Terus menerus seperti itu karena dihidupi oleh kebutuhan yang tidak terkontrol. Maka yang terjadi adalah useless thing. Barang alat yang tidak berguna kita pakai buat kehidupan kita. Saya termasuk orang yang tidak setuju anak kecil TK atau masih SD kelas 1 sampai kelas 6 itu dibelikan iPad, dibelikan handphone sama orang tuanya. Saya termasuk yang tidak setuju. Kenapa? Karena masa itu masa pertumbuhan yang mereka kemudian diajarkan untuk menjadi manusia modern, padahal sebenarnya mereka tidak membutuhkan itu. Sekarang kan lagi ngetren nih sekolah alam. Orang kota jenuh dengan kota, pingin ke alam, ke hutan yang sifatnya ada sungai, pingin sekolah seperti itu. Kebalikannya orang yang sekolah di hutan, begitu tempat-tempat pingin sekolah di kota yang nyaman, ada kursinya, ada mejanya dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa manusia itu sekarang sudah nggak tahu tempat posisinya yang layak tuh di mana. Yang hutan pingin ke kota, yang kota pingin ke hutan. Ini terjadi, ya. Ini terjadi. Orang Gunung Kidul pingin ke kota Jogja, orang Jogja itu pingin ke Gunung Kidul, lihat pantai. Kebalikan terjadi. Maka yang kemudian mendasari orang bersikap seperti ini, bersifat seperti ini, yang mengakibatkan kita berpikir seperti yang sekarang ini, itu menunjukkan bahwa pada akhirnya jika ini tidak diberikan pemahaman yang benar, tidak didasarkan dengan pondasi yang kuat, mohon maaf, lama-lama orang tidak percaya lagi sama Tuhan. Lama-lama. Dulu orang berpikir Tuhan menyampaikan wahyu itu luar biasa hebatnya. Dari Allah Subhanahu wa taala turun ke Nabi Muhammad tanpa ketemu langsung bisa. Sekarang orang juga mengatakan kita bisa kirim SMS, telepon dari jarak yang sini sampai ke luar negeri sana nyampe. Kita bisa mengalahkan Tuhan dalam tanda petik. Hari ini juga orang sudah mulai berpikir, ya, apa pentingnya sholat 5 waktu? Sholat 5 waktu itu tidak membuat Anda menjadi hebat. Emang ada orang habis sholat, ya, tiba-tiba duit langsung turun? Nggak ada. Emang ada orang habis sholat kemudian jabatannya naik? Emang ada anak sekolah begitu habis sholat nilainya naik semua? Nggak ada. Maka yang terjadi orang mengatakan nggak penting. Dan di saat seperti ini, ya, haji pun, ya mohon maaf, orang juga perlahan-lahan sudah mulai menganggap itu tidak penting lagi. Mau ngapain? Mau kemudian mohon maaf wisata rohani, gak usah jauh-jauh ke sana. Di sini juga banyak tempat wisata rohani. Mau kemudian kita menjadi apa? Dengan zakat sedekah itu membuat rezeki kita nambah. Bagi orang yang seperti ini, zaman modern sekarang sudah mungkin nggak mungkin dan nggak mau. Makanya orangnya semakin pelit. Nah, yang tadi malam broadcast itu luar biasa kan, di mana-mana bahas itu. Kasus yang barusan tadi pagi itu menunjukkan secara tidak langsung ada permasalahan besar dalam konteks ini. Manusia sudah berpikir tidak kemanfaatan, tapi kepentingan diri masing-masing. Kalau ini yang terjadi, nih, ini contoh manusia modern. Yang penting saya tenang, saya kenyang, saya menang, saya tidak mau terusik oleh orang lain. Ini terjadi. Ini ciri manusia modern. Penyebab semua itu adalah, penyebab semua itu adalah kurangnya pondasi agama yang kuat. Lalu kalau bicara pondasi agama, berarti cuma satu rujukannya, pemahaman tentang Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai rujukan semakin lama semakin menipis. Saya mohon maaf, saya senang dengan kajian yang dipelopori oleh Mas Fahru ini, ya, malam Jumat itu di Masjid Mustaqim.
Karena memang mohon maaf, sekarang sudah mulai muncul tokoh-tokoh Muhammadiyah itu nggak bisa baca Quran. Ada, saya tahu orangnya. Ada di pimpinan itu ya, anggota yang notabene-nya anggota tingkat wilayah begitu. Ada juga yang pusat yang saya tahu begitu. Baca Al-Quran aja nggak bisa, real dan nyata. Kalau ini yang terjadi, wallahu alam ini arahnya kemana ini? Al-Quran aja nggak bisa baca. Di UMY itu, kebetulan saya ngajarnya di UMY, dari 5.500 mahasiswa masuk, spread masuk begitu. Yang fasih baca Quran, yang bisa baca Quran itu cuma 1.500. 4.000 wallahu alam. 4.000 wallahu alam. Bener, 4.000 wallahu alam. Lah itu terus gimana ini? Yang terjadi dengan manusia modern tanpa pondasi Al-Quran, ya jadinya seperti tadi. Yang penting saya tenang, saya kenyang, saya menang. Mau ngapain yang lain terserah. Yang penting saya melakukan itu. Maka kemudian Al-Quran sebagai rujukan utama itu mau gak mau harus dibumikan. Maka istilahnya adalah membumikan Al-Quranul Karim. Sekarang dulu ya, zaman-zaman saya, anak nggak berangkat pengajian, maksudnya mengaji begitu, mengaji Iqra, itu sama orang tuanya dipukul. Sekarang anak nggak ngaji, orang tuanya nyantai aja, biarin, nanti juga bisa sendiri. Guru ngaji marahin anak didik, lapor orang tua masuk masjid marah-marah, kok anaknya dimarahin nggak bisa baca. Bukan dalam konteks kekerasannya yang saya mau bilang, tapi kemudian niat kita untuk mempelajari Al-Quran itu sudah semakin lemah. Niat kita ingin mempelajari Al-Quran itu sudah semakin lemah. Coba nanti dicek ya. Tiap kemudian ada TPA, anak-anak kecil itu, berapa dari semua daerah yang dekat sini yang benar-benar kemudian berniat sepenuh hati untuk kemudian memberikan akses pada anaknya, tempat pada anaknya untuk belajar Al-Quran di masjid ini. Ada juga sih metode yang lain mendatangkan ustadz ke rumah, tapi beda nuansa, suasananya beda. Ini masjid beda sama rumah. Ini masjid, kemudian tempat di mana nanti orang kemudian gandrung mencintai masjid, bukan mencintai rumah. Saya senang ini malam ini luar biasa banyak yang hadir nih, ya. Yang putri ada 8 ya, 8. Yang putra banyak sekali. Pakaiannya hitam-hitam lagi. Saya takut ini sebenarnya. Ya. Ini aliran apa sebenarnya kita ini ya? Jangan aliran hitam nih ya. Ilmu hitam kali ya. Saya senang sekali malam ini menunjukkan bahwa remaja Masjid Al-Fatah ini masih hidup. Dan saya tahu ya beberapa bulan ini kalau apalagi ya, kalau menjelang Ramadan itu nuansanya semakin ramai juga di semua masjid sih begitu. Tapi habis Ramadan itu ya hilang semua. Untungnya sekarang saya ditunjukkan bahwa di sini masih ada pemuda-pemudi yang gandrung akan masjid. Nah itu bagus gitu ya. Ketua remaja masjidnya Mas siapa sih? Didik ya. Wah bagus itu berarti ya. Ini perlu tingkatkan ini. Maka yang pertama adalah rujukan hidup kita adalah Al-Quranul Karim. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah disebutkan, Syahrul Ramadan lazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu sebagai petunjuk, pembeda antara yang hak dan yang batil. Jangan dirasan-rasani. Artinya sesuka hati sendiri. Ya, sesuka hati sendiri gak boleh. Karena hak dan batil itu beda posisinya. Yang baik dan benar tidak dia sangkut pautkan dengan kehidupan pribadi kita. Gak bisa. Gak bisa kemudian karena mohon maaf misalkan tetangga kita jual khamar, gak enak sama tetangga, bilang itu halal. Gak bisa. Gak bisa kemudian riba itu karena kemudian yang melakukan itu
sana family kita bilang itu ya nggak apa-apa, nggak bisa. Karena memang hak dan batil itu sudah ditentukan oleh Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka kata Nabi, taraktu fikum amroini lan tudillu ba'da ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatur rasul. Kalau tidak ingin sesat, ikut kitabullah wa sunnatur rasul, yakni Al-Qur'an Karim dan menuruti hadis-hadis yang sahih. Itu saja. Sederhana, tapi sulit untuk implementasikannya. Sekarang kita lihat di sini siapa yang hafal 30 juz Al-Qur'an? Ada? Siapa yang hafal juz 30? Kurangi lagi ya. Kalau nggak bisa 30 juz 30 ya, berubah ya. Siapa yang kemudian yang hafal trikul ya, 30 ya. Qul huwallahu ahad, Alhamdulillah, hafal semua. Lalu pertanyaannya lah, di negara kita yang mayoritas muslim ini berapa orang yang hafal Al-Quran? Dari sekian itu berapa yang mengamalkan Al-Quran? Dari sekian itu berapa yang mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran? Dan dari sekian itu siapa yang sifatnya itu sifat Al-Quran? Ini yang wajib kita pelajari lebih dalam lagi. Saya terima broadcast dari teman, meskipun kemudian saya masih ya ada benarnya, tapi sisi lain juga perlu kita kritisi. Di negara kita ini kalau orang tamatan SD, ya mohon maaf, mentok-mentok kerjaannya luntang-lantung, nggak jelas. Kalau tamatan SMP bolehlah cleaning service, tukang jaga ya, yang maret-maret itu boleh ya. Kalau tamat SMA juga kurang lebih sama posisinya. Tamat S1 baru kemudian bisa jadi kerja kantoran, posisinya bisa naik jadi bos boleh. S2 sudah bisa jadi dosen dan lain sebagainya. S3 itu perlahan-lahan menjadi guru besar, orang yang terkenal begitu. Lalu timbul pertanyaan dari seorang Yai di Arab Saudi sana, kalau di negaramu yang hafal Al-Quran kerjaannya apa? Waduh, bingung dia. Yang hafal Al-Quran tapi nggak sekolah, kerjaannya apa? Ya jadi hafiz wal hafizah, jadi ustadz begitu. Pendapatannya berapa kira-kira yang hafal 30 juz itu? Wah, di tempat saya itu imam masjid itu hafal 30 juz Al-Quran, digaji tiap bulan 18 juta. Real, nyata 18 juta jadi imam doang kerjaannya 5 waktu. Ya dapat pahala, dapat gaji 18 juta. Hafal 30 juz Al-Quran. Kalau yang hafal 5 juz otomatis diterima jadi PNS di tempat saya. Hafal 5 juz otomatis ya, otomatis terima jadi PNS. Dites memang dulu ya, nggak bisa juga langsung gitu, dites juga. Dites masuk otomatis jadi pegawai negeri. Kalau di sini belum saya lihat itu ada semangat, itu belum ada. Bukan beda mungkin ya, caranya beda mungkin ya. Kalau tempat saya itu caranya memang melalui struktur ya. Jadi setiap hari Senin seluruh pegawai negeri itu harus ke masjid. Ada privilegernya di masjid. Jadi kalau nggak berangkat ya, itu honornya bisa dikurangi itu. Yang nggak berangkat ke masjid itu bisa dikurangi. Ya meskipun itu metodologi itu patut dipertanyakan begitu, tapi menurut saya ada baiknya juga begitu. Ketimbang kemudian sama sekali dibiarkan nggak jelas, ya yang mau ke surga ya surga, yang mau hafal Quran, bagi yang enggak. Ada semacam reward yang diberikan. Dan itu penting untuk kita tahu bahwa kemudian menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu membuat hidup kita jauh lebih bermakna. Saya pernah bertanya pada mahasiswa itu. Nih, sekarang pagi-pagi habis sholat subuh kamu dengerin Al-Quranul Karim. Ya 15 menit saja. Kemudian baru ke kampus. Besoknya cek, kamu habis sholat subuh dengerin lagu-lagu pop masa kini. Lagu pop masa kini. Dengerin. Oh ya.
besoknya tuh lagu dangdut koplo. Nah, dangdut koplo ya, nggak tahu nih yang lagi tren apa nih ya, koplo, dengerin 15 menit saja terus pergi. Besoknya lagi dengerin musik klasik. Wah, musik klasik berangkat. Coba kemudian resapi bedanya apa. Kemudian dia bilang, di hari pertama saya mendengar Al-Quran, berangkat ke kampus, itu rasanya tenang, ada semangat spiritual di sana. Besoknya saya dengar lagu pop masa kini. Mohon maaf, masa lalu itu terlalu teringat-ingat dan terbayang-bayang kembali. Maksudnya saya tanya begitu. Ya masa saya yang agak kelam-kelam itu gitu. Oh, masa kelamnya seperti apa? Ya sama mantan-mantan saya dulu. Waduh, mantan satpam apa-apa gitu ya. Lalu besoknya lagi kamu dengan daun koplo. Apa katanya? Wah, gejolak darah muda saya seolah-olah kembali katanya. Maksudnya ya jiwa nakal saya kayaknya akan muncul ya dengan mendengarkan lagu itu. Maksud saya lebih jauh, saya bilang ya tahu sendiri bahwa kemudian orang dengan lagu koplo itu cenderung ya suka mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Jadi itu muncul katanya. Muncul bukan berarti saya lakukan. Terus yang terakhir dengan musik klasik, saya sih nyaman begitu, tapi nggak jelas arahnya mau kemana. Begitu. Saya mendengarnya nyaman, tapi nggak tahu maksudnya apa, tujuannya apa. Beda. Maka kemudian membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran itu sebagai sebuah penawar hidup kita ini. Penawar itu maksudnya sebagai obat. Wa sifaul lakum. Ada dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu bisa menjadi penawar obat bagi penyakit yang ada di dalam dada manusia. Nah, jadi besok kalau sakit bukan berarti harus baca Quran. Bukan berarti meniadakan pergi ke dokter, bukan. Tetapi membaca Al-Quran itu bisa menjadi penyemangat untuk hidup kembali. Tetap harus berobat ke dokter, harus. Al-Quran juga harus kemudian dibaca. Yang pertama, Al-Quran Karim sumber rujukan utama hidup kita. Yang kedua, dalam konteks ini, ya, pondasi Al-Quran Karim tersebut, yang kedua tetap Al-Quran, tetapi kemudian kita harus mempelajari diri kita sendiri. Ini termaktub dalam surat Az-Zariyat ayat 21 dan surat Ar-Rum ayat 8. Coba kita perhatikan surat Ar-Rum ayat 8. Allah berfirman di sini, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Artinya, mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka sendiri? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Ini tadi dihubungkan dengan manusia modern tadi. Dia kemudian tidak melihat diri sendiri. Maka seorang ahli sufi, setahu saya ini ahli sufi bukan hadis. Ya. Siapa mengetahui dirinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Maksudnya apa? Kata-kata ini dihubungkan dengan bahwa kita memang harus mempelajari semua yang ada di bumi ini dengan kemudian merefleksikan pada diri kita sendiri, tapi jangan lupa itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Al-Quranul Karim itu juga menuntun kita untuk mencintai ilmu pengetahuan yang ada di sekitar kita. Sekarang ilmuwan muslim itu sudah mulai berkurang. Yang tenarkan ilmuwan, mohon maaf, ilmuwan modern ya, lagi-lagi ilmuwan barat. Facebook yang kita pakai itu yang buat orang keturunan Yahudi. Yang bikin Twitter itu lagi-lagi sama
yang bikin pet sama juga. Kemudian yang bikin motor orang Jepang, ya, orang Jepang. Yang bikin jam yang terbaik orang Swiss, ya. Yang bertani paling hebat Thailand, kalau nggak Vietnam. Yang kemudian hebat lagi dalam bidang transportasi Jepang lagi itu, ya, rel kereta bawah tanah kecepatannya luar biasa. Nah, ilmuwan Muslim pada kemana? Ilmuwan Muslim sudah mulai jarang kita dengarkan penemuan-penemuannya. Ilmuwan Muslim sudah mulai, ya dalam tanda petik, kita tertinggal jauh. Abu Dhabi itu terkenal ya sekarang ya, puncak hotel tertinggi itu, gedung tertinggi sekarang di Abu Dhabi. Abu Dhabi itu gunung tertinggi, hotel tertinggi, bangunan tertinggi, itu yang buat bukan orang Muslim. Kemudian hampir semua penjuru kita kehilangan arah hari ini. Padahal Al-Quran mengajarkan kita untuk kemudian menghitung diri sendiri, kemudian merefleksikan diri sendiri untuk mengenal Tuhannya, artinya mencintai ilmu pengetahuan, kemudian bisa menyadarkan diri kita bahwa Allah lah yang maha di atas segala-galanya. Itu jadi kurang. Padahal dulu kita menjadi penemu-penemu yang luar biasa. HP yang kita pegang itu memang ya secara utuh bukan kita, bukan orang Muslim yang menemukan begitu. Tapi partikel-partikel dalamnya itu banyak yang dikemukakan orang Muslim. Yang sederhana, kalau kita hidupin HP, kalau kita tidak hidupin HP kita itu kan gelap ya layarnya. Kalau kita pegang tune on-nya untuk menghidupkannya tiba-tiba terang. Itu penemuan siapa? Itu penemuan orang Muslim. Saya punya video singkatnya. Penemuan orang Muslim. Caranya gimana orang Muslim itu menemukan? Kalau mati lampu, orang pakai lilin. Lilin ternyata cahayanya itu berarti dalam kegelapan cahaya itu bisa dipantulkan. Dalam kegelapan itu cahaya bisa dipantulkan. Maka dalam konteks HP kita sama, sebenarnya gelap, masukkan cahaya maka timbul warna yang berbeda. Hidup. Itu penemunya orang Muslim juga. Angka 0. Saya selalu sering bilang nih, yang menemukan angka 0 itu orang Muslim juga. Namanya Al-Khwarizmi. Kenapa dia bisa menemukan? Dia sadar manusia itu datang dari 0, tidak 1 seperti angka Romawi. Romawi itu nggak ada angka 0-nya loh, mulainya angka 1. Angka 0 itu yang menemukan orang Muslim. Karena kita berasal dari tidak ada. Tidak ada itu bagi dia itu kosong. Kosong itu diibaratkan bagi dia adalah angka 0. Dan masih banyak lagi ya rumus-rumus matematika, kimia yang kita pelajari itu juga orang-orang Muslim. Cuman sekarang kita sudah mulai ketinggalan dalam ini. Yang terakhir, ya, yang terakhir dalam konteks Al-Quran lagi begitu. Al-Quran itu bicara tentang sejarah. Sejarah itu kita bisa lihat misalkan dalam surat Yusuf, ya. Dalam surat Yusuf Allah kemudian menegaskan kembali kepada kita ayat 111, surat terakhir, ayat terakhir maksud saya. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana haditsa yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah yang mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Dulu orang nggak percaya bahwa Firaun itu ya ada, tapi setelah menemukan dalam bentuk mumi, baru orang percaya. Oh, ternyata Al-Quran itu benar adanya. Dulu orang tidak percaya bahwa Qarun itu ternyata orang terkaya, pernah menjadi orang terkaya di dunia. Tapi setelah menemukan menggali tanah belakang rumah itu, dapat emas, bilangnya apa? Harta karun.
nyampe sini harta karun itu. Ternyata kemudian orang juga tidak percaya bahwa Al-Quran itu kitab penuh dengan kemukjizatan. Setelah dibandingkan dengan kitab-kitab lain, baru orang sadar bahwa Al-Quran kitab penuh dengan kemukjizatan. Di mana kemudian ternyata Al-Quran membenarkan bahwa ada pertempuran aliran sungai di bawah aliran sungai yang di atasnya itu air laut. Jadi ada air laut, bawahnya air sungai. Impossible, tidak mungkin. Di Al-Quran dijelaskan. Langit dan bumi ini proses penciptaannya luar biasa. Orang berpikir tidak mungkin, Al-Quran sudah bicara itu. Proses kelahiran, nah hidup janin, ya itu disebutkan Al-Quran sesuai dengan kehidupan. Maka kemudian Al-Quran itu adalah kitab yang dijadikan sebagai pondasi landasan dalam hidup ini, dalam konteks sejarah agar menjadi ibrah bagi kita. Ibrah itu artinya pelajaran. Jadi belajarlah dari Al-Quranul Karim. Tentu rujukan sebenarnya tentu Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma dalam konteks ini tadi yang saya bilang tadi, keris kemanusiaan yang terjadi hari ini karena kurangnya pondasi keimanan. Yang keimanan itu adalah didasarkan kepada Al-Quranul Karim. Jadi kalau hari ini ada pengungsi ya dari Timur Tengah ke Eropa, itu garis kemanusiaan. Kenapa? Orang sudah tidak mulai kemudian menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam konteks ini. Hari ini kemudian ada kebijakan pemerintah tidak bersumber pada kekuatan hukum yang jelas, tapi kemudian memaksakan rakyatnya untuk membayar 200-300, perlu dipertanyakan. Kalau hari ini kemudian mohon maaf, Sarkem masih berdiri kokoh di sana, ya. Coba diperhatikan lagi, jangan-jangan kita tidak atau kurang mengimplementasikan Al-Quran. Coba deh besok-besok disurvei oleh ya pimpinan cabang Kota Gede nih, ya pemuda Muhammadiyah Kota Gede. Survei sekali-kali, ya sekali-kali. Ya. Survei sekali-kali. Berapa yang Muslim? Dicek dulu yang Muslim berapa. Yang bisa baca Al-Quran berapa di sana? Ya, jangan yang lain-lain surveinya, jangan tanya pelanggannya berapa sehari, bukan itu. Ya, beda ceritanya, sesuai dengan ini. Kita perlu kemudian menerangi hal-hal seperti itu, memberikan ya manfaatlah bagi mereka bahwa Al-Quran itu menjadikan pedoman hidup kita. Ini berarti yang belum. Kris kemanusiaan hari ini, ya mohon maaf, diskotik di Jogja sudah mulai makin banyak sekali, makin banyak, ya. Berdirinya hotel-hotel itu semakin banyak nih, ya. Saya pernah kasus, bukan saya yang pernah kasus, saya pernah mendapatkan kasus anak SMA Muhammadiyah, ya, ditemukan ya sering dan bukan satu orang ya bergerombolan datang ke diskotik, boleh sama diskotiknya, padahal masih pelajar, ada, ya. Ada juga kemudian kita temukan ada kampus depannya diskotik, ada juga di Yogyakarta. Luar biasa ini. Kalau ini yang terjadi berarti ya mohon maaf, gerakan mengaji, membaca Al-Quran habis maghrib itu yang ada di masjid-masjid itu, ya itu nonsen, tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya. Karena cuma sebagai gerakan yang tidak membumi, cuma sebagai ya ujung-ujungnya cuma sebagai formalitas saja. Padahal itu penting untuk dilakukan dan dibumikan. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya berikan simpulan. Ya, kesimpulannya adalah manusia hari ini didasarkan pada, kebanyakan manusia hari ini didasarkan pada yang pertama perubahan di zaman Renaissance, pencerahan. Yang kedua, orang sudah menggunakan akal pikiran saja sebagai landasan bertindak. Yang ketiga, orang berpikir yang ada di dunia ini adalah menyebabkan hukum alam. Ya udah, kalau kita sudah mati tidak ada kehidupan setelahnya. Maka ketiga hal ini menimbulkan manusia yang kemudian useless thing to have more and to use more dan lain sebagainya. Mereka pinginnya itu menjadi konsumen sejati, ya. Menjadi orang yang maunya itu mengikuti tren tanpa tahu maksud turunan tren tersebut. Yang hanya kemudian mereka ikut-ikutan tanpa menggunakan sesuai dengan porsinya. Yang akhirnya adalah manusia seperti ini, manusia tuna guna. Bahasa kasarnya tidak berguna.
Maka untuk mengantisipasi tersebut butuh pondasi yang kuat. Apa pondasi yang kuat? Yang pertama Al-Qur'anul Karim sebagai pondasi landasan hidup kita. Yang kedua Al-Qur'anul Karim sebagai cara kita untuk kemudian introspeksi diri dalam konteks ilmu pengetahuan. Yang ketiga Al-Qur'anul Karim untuk sebagai kemudian pondasi kita melihat sejarah bahwa dulu manusia-manusia dulu itu mendapatkan malapetaka karena tidak taat dan tidak tunduk pada Al-Qur'anul Karim. Dan kita juga bisa melihat orang-orang mendapatkan kebaikan karena mengikuti Al-Qur'anul Karim. Sehingga hari ini kata kunci yang terakhir adalah bahwa mari kemudian kita membumikan Al-Qur'anul Karim dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak menjadi manusia-manusia yang tuna-tuna, tidak berguna, yang menimbulkan krisis kemanusiaan. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.